Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Bapak Prof. Agus selaku dosen mata kuliah perlakuan panas. Di sini saya akan mereview ulang materi tentang flame hardening baja karbon menengah pada gear. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Martila Jana Putri dengan NIM 2284230052. Nah, adapun pengertian dari flame hardening baja karbon menengah pada gear itu di mana permukaan melalui proses flame hardening merupakan salah satu teknik penting dalam pembuatan komponen gear. Nah, teknik ini juga dapat meningkatkan kekerasan dan ketahanan permukaan baja karbon menengah tanpa mengubah sifat inti dari gear tersebut. Nah, dalam presentasi pada kali ini yaitu di sini saya akan mempelajari lebih lanjut tentang definisi, prinsip, dan karakteristik pada flame hardening industri gear. Oke, selanjutnya di sini ada definisi dari prinsip flame hardening, yang dimana definisi dari flame hardening yaitu merupakan proses pengerasan permukaan logam dengan cara memanaskan permukaan dengan api dan kemudian didinginkan dengan cepat untuk menghasilkan struktur martensit yang keras. Nah, adapun contohnya yaitu ketika kita sedang memanggang roti nih. Nah, bagian luarnya itu jadi kering. Nah, tapi bagian dalamnya itu tetap empuk. Nah, sama seperti flame hardening ini, yaitu bekerja dengan cara yang sama. Hanya saja ini flame hardening untuk logam seperti itu. Nah, adapun prinsip yang digunakan pada flame hardening ini yaitu memanfaatkan sifat baja yang dapat mengalami transformasi fasa dari autensit ke martensit saat didinginkan dengan cepat. Nah, pemanasan lokal dan quenching itu cepat akan menghasilkan lapisan permukaan yang keras tanpa mengubah sifat inti baja tersebut. Seperti itu. Nah, di sini ada karakteristik dari baja karbon menengah. Nah, sebelumnya kenapa harus baja karbon menengah? Nah, karena pada baja ini yaitu memiliki 3 karakteristik yang memenuhi untuk proses flame hardening tersebut, yang dimana yang pertama itu ada komposisi kimianya. Nah, baja karbon menengah ini memiliki kandungan karbonnya antara 0,3 sampai 0,6%. Nah, komposisi ini memberikan sifat kekerasan, kekuatan, dan ketangguhan yang seimbang. Nah, adapun yang kedua itu ada sifat mekanisnya, yang dimana baja karbon menengah ini memiliki kekuatan yang tinggi, kekerasan yang baik, dan ketangguhan yang cukup. Nah, sifat ini juga itu cocok untuk komponen mesin seperti gear yang membutuhkan kombinasi sifat tersebut. Nah, adapun yang terakhir yang itu keuletan, yang dimana kandungan karbon yang tidak terlalu tinggi itu membuat baja karbon menengah masih memiliki keuletan yang relatif baik sehingga tidak mudah patah dan retak seperti itu. Lanjut kita ke persiapan permukaan gear sebelum flame hardening. Nah, di sini kita masuk ke persiapannya sebelum masuk ke proses flame hardening, yang dimana proses pada flame hardening ini yang pertama itu ada pembersihan permukaan, yang dimana permukaan gear ini harus memiliki struktur yang bersih atau terbebas dari kontaminan seperti minyak, debu, atau kerak oksida untuk memastikan pemanasan dan quenching yang merata gitu. Adapun pada permukaan gear yang harus dipanaskan itu harus memiliki suhu sekitar 850 sampai 900 derajat Celcius seperti itu. Nah, yang kedua itu pengecekan geometri, yang dimana gear geometri ini seperti bentuk gigi dan diameternya itu harus diperiksa terlebih dahulu dan disesuaikan jika perlu sebelum proses flame hardening dilakukan. Nah, adapun yang terakhir itu perlakuan awal, yang dimana gear ini dapat diberi perlakuan awal seperti normalizing atau annealing.
yang dimana untuk menyeragamkan struktur mikro sebelum proses flame hardening dilakukan. Nah, mungkin kita langsung ke kesimpulan, yang dimana pada kesimpulan ini itu ada prospek pengembangan pada flame hardening untuk ke depannya. Nah, di sini yang pertama itu ada efisiensinya. Nah, flame hardening ini merupakan proses yang efisien secara energi dan biaya dibandingkan metode konvensional. Yang kedua itu ada fleksibilitas, yang dimana teknik ini dapat diterapkan pada berbagai bentuk komponen gear dengan geometri yang kompleks. Dan ketiga itu ada kualitas, yang dimana flame hardening ini menghasilkan permukaan yang keras dan tahan aus tanpa merusak sifat inti baja tersebut. Nah, adapun yang terakhir itu prospek, yang dimana dengan kemajuan teknologi flame hardening ini berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut dalam hal akurasi, efisiensi, dan otomatisasi pada proses. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada saudari Marda telah memberikan kesempatan saya untuk melanjutkan presentasi ini. Baik, selanjutnya itu masuk ke dalam proses flame hardening pada baja karbon menengah. Yang pertama adalah pemanasan. Sebenarnya sebelum masuk pemanasan, pada bagian yang persiapan permukaan di sebelumnya yang dijelaskan Mbak Marda sebelumnya itu, pada bagian pembersihan permukaan gear, pengecekan geometri, dan perlakuan awal itu juga sudah termasuk ke dalam proses, tapi itu masih proses awalnya yang pembersihan permukaan yang dimana gearnya itu dibersihkan, yang pengecekan geometri yang seperti bentuk gigi dan diameternya itu seperti apa, dan perlakuan awalnya yang seperti di annealing atau dinormalizing untuk menambahkan struktur karbonnya. Dan setelah melakukan 3 hal itu ya, baru masuk ke sini, yang dimana yang pertama itu ada pemanasan. Yang dimana bagian pemanasan ini, permukaan gear itu dipanaskan dengan api oksigen asetilen hingga mencapai suhu austentisasi sekitar 850 sampai 900 derajat. Nah, jadi itu bagian pemanasan. Nah, setelah bagian pemanasan itu masuk ke dalam quenching, yang dimana quenching itu istilahnya seperti pendinginan. Dan pendinginan ini, setelah pemanasan ini dilakukan pendinginan. Nah, gear aplikasi produk ini segera didinginkan dengan cepat menggunakan media pendingin seperti air atau oli untuk membentuk struktur matte sheet. Nah, struktur matte sheet ini adalah struktur yang terbentuk ketika pada proses pemanasan ini, setelah di quenching, itu membentuk proses struktur matte sheet, yang dimana pemanasan ini, pada bagian pemanasan itu dia terbentuk struktur autensit dari produk gear tersebut. Nah, struktur autensit ini setelah pada saat masuk ke quenching, dia membentuk struktur matte sheet. Jadi gini, pada saat produk gear itu dipanaskan ya, pada saat dia menyentuh 850 sampai 900 derajat, itu kan panas. Nah, pada saat panas tersebut terbentuklah namanya struktur yang namanya struktur autensit. Dari struktur autensit ini, produk tersebut tuh langsung segera masuk ke dalam proses quenching atau proses pendinginan. Harus cepat, harus segera, karena untuk waktu yang cepat ya, untuk segera di quenching itu untuk perpindahan transisi dari struktur autensit ke martensit, yang dimana ya, struktur autensit ini ketika didinginkan, dia tuh struktur autensitnya tuh terjebak di dalam permukaan logam tersebut gitu, permukaan aplikasi produk tersebut. Nah, terjebaknya ini menciptakan struktur matte sheet ini, sehingga struktur matte sheet ini yang menyebabkan si gear ini, si produk ini dia jadi lebih kuat strukturnya gitu. Nah,
Setelah masuk ke quenching ya, quenching setelah ada struktur maltensite, itu masuk ke dalam tempering, yang dimana gear ini melalui proses tempering pada suhu 150 sampai 300 derajat Celcius untuk meningkatkan keuletan tanpa mengurangi kekerasan. Jadi setelah tadi melakukan proses quenching, yang dimana pembentukan dari struktur altensite ke martensite, yang dimana itu adalah membentuk struktur yang keras ya, dia masuk ke dalam tempering, yang dimana tempering ini itu setelah dikeraskan masuk ke tempering itu meningkatkan keuletannya gitu. Jadi di gear ini selain memiliki struktur yang keras, dia juga memiliki struktur yang ulet gitu. Jadi inilah kurang lebih begini gitu dalam proses flame hardening ini. Boleh di next. Nah, yang kedua ini ada kontrol parameter penting dalam flame hardening, yaitu kontrol suhu dalam proses flame hardening gitu loh. Yang dimana suhu pemanasan harus dijaga pada rentang 850 sampai 900 derajat Celcius untuk menghasilkan transformasi altensite yang optimal. Suhu yang terlalu rendah itu tidak akan mencapai kekerasan martensite, sementara suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan deformasi dan oksidasi yang berlebihan. Nah, jadi suhu yang optimal itu antara 850 sampai 900 derajat untuk membentuk suhu altensite yang optimal, agar nanti setelah di quenching itu dapat membentuk suhu martensite ini gitu. Lalu yang kedua itu laju pemanasan dan pendinginan. Laju pemanasan yang pendinginan yang terkontrol sangat penting untuk mendapatkan struktur martensite yang seragam. Pendinginan yang tidak cukup cepat dan menghasilkan struktur ini dapat menghasilkan struktur intermediate yang tidak diinginkan. Maksud intermediate-nya di sini tuh ini seperti yang tidak keras gitu, yang harusnya flame hardening ini keras, dia malah tidak keras. Yang ketiga itu ada pola pemanasan. Pola pemanasan ini harus disesuaikan dengan geometri gear agar seluruh permukaan dapat pemanasan yang merata. Pola spiral atau osilasi dapat digunakan untuk meratakan panas. Boleh di next. Baik, selanjutnya untuk pengujian kekerasan dan sentuh mikro, saya serahkan pada Gafis Ridha Tabroni, kepadanya saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Yuk, saya akan melanjutkannya. Untuk pengujian kekerasan dan struktur mikro hasil flame hardening. Untuk pengujian kekerasan permukaan, kira hasil flame hardening diuji menggunakan metode kekerasan Rockwell atau Peacock's. Nilai kekerasan umumnya berada pada rentang 45 sampai dengan 65 Hz, tergantung komposisi baja dan parameter proses. Analisis struktur mikro. Pengamatan struktur mikro menunjukkan bahwa permukaan gear memiliki struktur martensite yang keras, sementara inti masih mempertahankan struktur polimik atau ferrite yang ulet. Ini ada gambaran dan keunggulan flame hardening dibandingkan metode lain. 1. Efisiensi energi. Flame hardening hanya memanaskan permukaan secara lokal sehingga lebih efisiensi energi dibandingkan hardening konvensional yang memanaskan seluruh benda kerja. 2. Distorsi rendah. Pemanasan dan pendinginan yang berkontrol pada flame hardening menghasilkan distorsi yang lebih kecil dibandingkan dengan quenching konvensional. 3. Fleksibilitas geometri. Flame hardening dapat diterapkan pada berbagai bentuk komponen termasuk gear dengan gigi kompleks tanpa perlu modifikasi peralatan.
aplikasi flame hardening pada industri gear. Gear transmisi. Flame hardening banyak diaplikasikan pada gear transmisi kendaraan, mesin, dan peralatan industri untuk meningkatkan kekerasan dan ketahanan penggunaan. Gear cacing yang memerlukan kekerasan permukaan tinggi juga sering menggunakan proses flame hardening untuk meningkatkan performa dan umur baterai. Gear besar. Flame hardening juga cocok untuk komponen gear berukuran besar pada mesin-mesin utama di industri seperti pertambangan, pembangkit listrik, dan lainnya. Oke, baik. Di sini kita ambil kesimpulan pada prospek pengembangan flame hardening, yang dimana yang pertama itu ada efisiensi pada flame hardening, yaitu merupakan proses yang efisien secara energi dan biaya dibandingkan metode konvensional. Dan ada poin kedua, yaitu ada fleksibilitas, yang dimana teknik ini dapat diterapkan pada berbagai bentuk komponen gear dengan geometri yang kompleks. Dan yang ketiga, ada kualitas. Flame hardening menghasilkan permukaan yang keras dan tahan aus tanpa merusak sifat inti baja. Yang terakhir, ada prospek. Dengan kemajuan teknologi, flame hardening berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut dalam hal akurasi, efisiensi, dan otomatisasi proses. Oke. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mempresentasikan atau yang telah memperhatikan jalannya presentasi ini. Kami juga mohon maaf apabila ada kekurangan dalam segi penyampaian dan cara bicara kami. Kami berharap materi yang kami sampaikan pada malam hari ini itu memberikan manfaat dan menambah wawasan untuk kita semua, dan teman-teman semua bisa memberikan saran atau pertanyaannya, silahkan tuliskan di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe dan untuk mendukung pembelajaran kami seterusnya. Akhir kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.